Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sehat semuanya? Sehat. Oke. Kembali lagi bertemu dengan Bapak untuk belajar mata pelajaran apa? IPS. Kita sudah memasuki pertemuan yang kedua. Sebelumnya coba cek kiri kanan kalian, apakah ada sampah? Tidak ada. Bersih. Oke, bagus. Karena kebersihan merupakan sebagian dari iman. Nah, sebagai orang yang beriman, kita patut selalu ingat kebersihan. Ingat kepada Allah, kepada Tuhan kita. Makanya agar kegiatan belajar pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah, kita berdoa terlebih dahulu. Siva sebagai ketua kelas silahkan pimpin doa. Sebelum kita belajar, mari kita baca doa. Baca doa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana abwaaba rahmatika waftah masyari'a qulubina bidzikrika warzuqna ta'ataka wa ta'ata rasulika wa amalan bi kitabika ya arhamar rahimin. Ya. Siapa yang enggak masuk hari ini? Masuk semua, alhamdulillah, pada sehat, bisa mengikuti pelajaran. Ya, ingat pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Interaksi sosial. Benar sekali. Apa itu interaksi sosial? Hubungan manusia dengan manusia. Nah, hubungan manusia itu harus dilandasi dengan saling menyayangi dan saling menghormati. Ya. Apakah di kehidupan nyata hanya ada hubungan antara manusia dengan manusia? Tidak. Ada juga hubungan apa dengan apa? Hubungan iya, itu contoh hubungan antar makhluk hidup ya. Ada juga hubungan antara satu tempat dengan tempat yang lain, atau biasa disebut dengan kata interaksi antar wilayah. Hari ini kita akan belajar tentang interaksi antar wilayah. Belajar apa? Interaksi antar wilayah. Nah, ini kita akan lihat di sini interaksi antar wilayah. Nih, Bapak punya gambar. Gambar apa ini? Nasi. Di dalam satu piring nasi pasti ada lauk, ada sayur, kadang ada juga sambal supaya makanan menjadi lebih nikmat. Ya. Nah, apakah dalam satu piring nasi ini komponennya, produk-produknya berasal dari wilayah yang sama? Enggak ya, pasti di sini beda-beda. Ini apa? Nasi.
Nasi dari mana? Dataran rendah. Ikan asin dari mana? Dari pesisir. Sayuran? Dataran tinggi. Ini apa? Tahu. Tahu dari mana? Kotanya? Sumedang. Ya, karena kalian berasal dari Sumedang, pasti ingatnya tahu. Ya, karena di sini memang terkenal dengan kota tahu. Tapi ini bukan tahu. Karena ini nasi padang, ya kan? Nasi padang, ya. Kalau orang Sunda makan biasanya pakai tambahi tahu atau lapa. Ya, beda kalau orang Padang itu bukan tahu, tapi ini adalah nangka. Gitu. Jadi beda budayanya. Kembali lagi ke interaksi antar wilayah. Dalam satu piring ini pasti ada beberapa produk yang berasal dari daerah yang berbeda. Ada dataran rendah, pantai, dan dataran tinggi. Contohnya terasi antar wilayah ini. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan belajar terasi antar wilayah. Kita harus tahu dulu capaian pembelajarannya. Anissa, apa capaian pembelajaran pada pagi hari ini? Peserta didik mampu memahami bagaimana masyarakat saling berupaya untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagus. Peserta didik mampu memahami bagaimana masyarakat saling berupaya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, kalian juga harus tahu tujuannya apa pembelajaran pada hari ini. Yang pertama apa tujuannya, Alvino? Peserta didik mampu memahami contoh interaksi antar wilayah. Ya, kalian harus tahu, sebaiknya tahu apa itu interaksi antar wilayah dari pembelajaran pada hari ini. Nah, apa yang kedua, Aurel? Tujuannya? Peserta didik mampu mendeskripsikan faktor yang memengaruhi interaksi antar wilayah. Ya, yang kedua, dengan belajar ini kalian diharapkan mampu mendeskripsikan faktor yang mempengaruhi interaksi antar wilayah. Supaya kalian lebih paham lagi, mari kita lihat video berikut. Video berikut ini kasih bocoran. Yang pertama adalah mungkin perbedaan desa dan kota. Silahkan kalian simak bagaimana pekerjaan dan produk-produk apa yang dihasilkan oleh desa dan kota. Desa merupakan perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomi, dan politik, serta kultural setempat dalam hubungan timbal balik dengan daerah lain. Karakteristik desa sendiri meliputi karakteristik fisik dan sosial. Adapun karakteristik fisik desa yaitu 1. Terdapat banyak pepohonan yang rindang, 2. Terdapat lahan pertanian yang luas dan juga tanah yang subur, yang menjadikan udara di pedesaan lebih segar dan bersih dibandingkan udara-udara di perkotaan yang penuh dengan polusi dan minimnya penghijauan.
Sedangkan karakteristik sosial desa meliputi sebagian besar penduduk bermata pencaharian di sektor agraris dan peternakan. Penduduk masih terikat secara sosial dengan kebiasaan yang sama, dan sebagian besar warga desa masih menggunakan peralatan rumah tangga zaman dahulu, misalnya kayu sebagai bahan bakar dan tungku alat untuk memasak. Kota merupakan suatu sistem jaringan kehidupan yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi, yang diwarnai dengan strata ekonomi yang heterogen serta materialis. Sama halnya dengan desa, kota memiliki karakteristik fisik dan sosial. Karakter fisik kota diantaranya yaitu terdapat bangunan gedung-gedung yang tinggi, banyak tempat pariwisata dan pusat perbelanjaan, dan sering terjadi kemacetan. Sedangkan karakteristik sosial kota meliputi masyarakat cenderung bersifat heterogen. Sebagian besar masyarakat kota bermata pencaharian di bidang yang agraris, serta memiliki pandangan hidup lebih rasional. Itulah tadi video perbedaan karakteristik desa dan kota. Sekian dari kami, mohon maaf kalau ada salah. Tapi sepertinya tidak, karena kami cewek selalu benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kita habis lihat video apa? Perbedaan desa dan kota. Ya. Tadi di desa kebanyakan orangnya bekerja sebagai petani. Berarti produknya apa yang dihasilkan dari desa? Beras, sayuran, buah-buahan, daging. Ada sapi kan? Ya. Susu mungkin, telur. Nah, sementara kalau di kota kebanyakan kerjanya di sektor kantoran. Kadang juga ada yang kerja jadi buruh pabrik. Nah, kebanyakan berarti produk yang dihasilkan masyarakat kota apa aja? Pakaian,
sabun, alat elektronik, kendaraan, makanan kemasan. Jadi beda, kalau di desa itu lebih ke produk pertanian, sementara kalau di kota itu produknya produk jadi atau produk industri. Kalau dibedakan gini, desa itu mampu membuat beras, sayur, buah, daging, dan susu karena lahannya masih luas. Sementara di kota lahannya sempit, bahkan nggak ada sawah, adanya pabrik-pabrik. Jadinya lebih ke sektor industri. Produknya ada pakaian, sabun, alat elektronik, makanan kemasan, dan kendaraan. Pak, Ya, gimana? kan produk yang dihasilkan kota dan desa berbeda. Tapi kenapa beberapa produk dari desa dan kota terdapat di warung-warung daerah desa dan kota? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Jadi sering kan kalian lihat, kalian kan di desa ya kan? Coba ke warung, bisa nggak nemuin sabun? Bisa, padahal sabun diproduksi di kota. Kenapa bisa terjadi? Karena adanya interaksi antara desa dan kota. Nah, Ridwan, interaksi yang pertama apa itu Ridwan? Tolong bacakan. Wilayah kota mendatangkan berbagai produk pertanian dari desa berbagai seperti beras, sayur, buah, dan daging. Iya. Jadi yang pertama, tadi kan kota nggak bisa menciptakan. Makanya kota itu mendatangkan produk pertanian dari desa seperti beras, sayur, buah, dan daging. Nah, yang kedua, gimana Dinar? Wilayah desa mendatangkan produk industri dari kota seperti makanan kemasan, pakaian, dan kendaraan. Ya, desa tadi kan nggak ada industrinya. Desa tadi kan nggak ada industrinya, makanya. Nah, di sini mereka mendatangkan produk industri dari kota, seperti makanan kemasan, pakaian, dan kendaraan. Nggak cuma di situ interaksinya. Nih, interaksi berikutnya. Gimana Dea? Gimana? Yang pertama. Berbagai produk industri ke desa seperti makanan kemasan, pakaian, dan kendaraan. Ya, wilayah kota dia karena diminta oleh desa, makanya dia ngirim produk industrinya ke desa. Kayak yang dikirim seperti makanan kemasan, pakaian, dan kendaraan. Kan kita bisa lihat juga kan warga desa yang sering pakai kendaraan. Nah, selanjutnya gimana Rangga? Wilayah desa mengirim produk pertanian ke kota seperti beras, sayur, buah, dan daging. Ya, interaksi yang selanjutnya keempat. Itu karena produk pertaniannya diminati kota, makanya desa mengirimkan produknya ke kota seperti beras, sayuran, buah, dan daging. Dari interaksi antar wilayah ini bisa digambarkan dengan diagram seperti ini. Ya. Kota dia mengirimkan produk industrinya ke desa. Sementara desa mengirimkan produk pertaniannya ke kota. Ada garisnya. Ini tandanya saling melengkapi.
Desa melengkapi kebutuhan pertanian untuk kota. Kota mencukupi kebutuhan industrinya ke desa. Paham? Pengen lebih paham? Pengen ada pengalaman? Pengen. Oke. Sekarang supaya kalian lebih memahaminya interaksi antar wilayah, kita bakal melakukan kegiatan diskusi. Ya. Bapak akan membentuk kelompok yang terdiri atas 8 anak. Nah, kemudian kalian bisa memilih salah satu amplop yang sesuai dengan minat kalian, kelompok kalian. Di dalam konten tersebut, Bapak memberikan beberapa pertanyaan untuk didiskusikan bersama kelompok kalian. Karena ini jumlahnya satu kelas 24, maka dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompoknya Bapak buat, konten yang di sini Bapak buat sesuai dengan kawasan. Ada kawasan dataran rendah, dataran tinggi, dan pantai. Siapa mau jadi kelompok dataran rendah? Acung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pas 8. Bagus. Nih. Ya. Nah. Selanjutnya Bapak punya kawasan pantai. Siapa yang pantai? 1, 2, 3. Ya, pas 8. Silahkan. Ini pantai. Atau pesisir. Nah. Dataran tinggi. Acung. Ya, dataran tinggi. Pas 8 juga. Nih, ini ya. Pertanyaannya ya, harus didiskusikan. Nah, untuk mempersingkat waktu, silahkan kalian berkumpul sesuai dengan kelompok kalian. Ya. Sudah duduk sesuai dengan kelompoknya? Kelompok dataran tinggi mana? Belakang. Kelompok dataran rendah? Sini. Kelompok pantai? Di sini. Oke. Di situ Bapak kasih pertanyaan dan ada beberapa gambar dan ilustrasi yang menunjukkan faktor yang berpengaruh terhadap interaksi antar wilayah. Ya. Oke, silakan berdiskusi. Ya.
dataran tinggi kan? Iya. Ya. Itu tanaman apa? Bawang, bawang dapur, sawi, Sama aja sama ini. sama ini. Sama. Oh ya. Kalau dataran tinggi airnya sedikit, hanya dari mata air langsung pegunungan ke masyarakat. Beda kalau dataran rendah, ya banyak air itu, sungainya lebih gede, ada waduk. Jadi ada cuma jati gede, tingginya bertengah. Nah, ini kan Cimungkal itu kan dataran tinggi. Lebih tinggi Cimungkal apa Karido? Karido pernah tahu? Karido itu ada di sebelah bawahnya jadi tinggi. Nanti lihat aja di situ tumpahan langsung Karido. Cianjur lebih tinggi dari sungai apa lagi di bawah? Karena kan airnya dari gunung mengalir ke bawah, berarti jadi banyak air.
Mata air kan mahal juga dong. Udah pernah mandi air aqua? Udah tiap hari. Kalau bapak kalau pulang ke sana pasti berenang ya? Aqua. Seru tak? Jadi pas pagi. Ikannya gede-gede separuh. Jadi nanti naik banget kalau mau gitu dari atas ke bawah. Ini tubing. Tapi nanti pantatnya sedang bagus. Ini pernah hasilnya gimana? Tidak benar. Di perut gimana? Kira-kira kalau kan telur kan dari rendah, ya kan? Kalau kesini dari katakan bahwa 10 kilo. Kontraksi bergetar ajuban kira-kira ini jalan apa sungai sungai apa jelek ini tetap tapi belum jadi banyak orang pengen kesini ya. Kalau seumpama di sana itu ada pemandangan yang bagus. Pasti pada ini yang jalannya kalau mau ada wisata itu harusnya jadinya di sini. Kalau di sini satu keranjang berapa harganya? Coba kalau biasanya beli di warung 3 biji udah berapa? 3.000. Pokok pernah tahu pantai dulu, ya kan? Beli sekeranjang ini cuma 500.000. Ikan tongkol biasanya kecil-kecil, ikan tongkol dan cakalang. Kalau di sini kan kebanyakan dibikin apa? Selain asin apa? Ada pindang ya. Tapi kalau kita ke Makassar itu nanti ada yang namanya cakalang. Iya, jadi cakalang dibagi dua gini.
besut-besut pakai bambu terus diasapi dan asap. Habis itu dikasih bumbu kuah. Sambalnya itu dia sambal dahulu. Apa namanya, cabai dipotong-potong dikasih bawang merah, terus itu disiram pakai minyak panas. Hambatan? Tidak ada hambatan, ya. Kalau ada pertanyaan, boleh kok tanya. Nggak perlu nunggu Bapak datang ke kelompok kalian, tunjuk tangan, nanti Bapak pasti datang. Bapak bantu, ya.
Silakan bikin sebagus mungkin sekreativitas kalian. Dong. Boleh memperlihatkan ke kreativitas. Oke, beres? Beres. Sekarang waktunya. Oke, udah beres? Ya. Sekarang waktunya kita berpresentasi. Presentasinya nggak usah ke depan. Kalian cukup di meja kalian aja ya, berdiri di situ ya. Nah, untuk kelompok pertama siapa mau? Yo, Bapak tunjuk aja ya. Nah, untuk yang pertama kelompok dataran rendah. Nih. Kan untuk kelompok dataran rendah mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari dataran rendah akan mempresentasikan hasil kerjasama kami. Bagaimana karakteristik kenampakan alam yang kamu pilih? 1. Karakteristik Dataran rendah yaitu permukaan tanah lapang yang datar, landai, dan rata. Suhu lingkungan di wilayah dataran rendah yaitu normal, tidak terlalu panas seperti di wilayah pantai, dan tidak terlalu dingin seperti wilayah dataran tinggi. Memiliki banyak aliran sungai, sering menjadi lokasi pertumbuhan kota-kota besar. 2. Produk apa saja yang dihasilkan dari kenampakan alam yang kamu pilih? Dataran rendah pada umumnya dimanfaatkan untuk pertanian dan kawasan industri. Produk pertanian yang dihasilkan antara lain beras, kemasan, gula, alat elektronik, dan kendaraan. 3. Apakah semua hasil produk tersebut habis digunakan oleh masyarakat di daerah tersebut? Jika tidak habis, lalu kemana hasil produk tersebut? Hasil produk yang dihasilkan masyarakat dataran rendah seperti hasil perkebunan. Oleh karena itu beberapa produk yang dihasilkan dijual ke daerah lain seperti dataran tinggi dan kawasan pantai. Salah satu contohnya adalah hasil perkebunan beras yang sangat dibutuhkan wilayah dataran tinggi dan pesisir. 4. Produk apa saja yang tidak dihasilkan dari kenampakan alam yang kamu pilih? Beberapa produk tidak dapat dihasilkan wilayah dataran rendah seperti hasil perkebunan dan kelautan. Produk perkebunan tersebut antara lain sayuran seperti kol, bawang daun, teh, dan kopi. Sementara itu hasil laut antara lain ikan, rumput laut, dan lain-lain. 5. Apakah masyarakat di sekitar membutuhkan produk yang tidak dihasilkan tersebut? Jika membutuhkan, bagaimana cara mendapatkan produk tersebut? Masyarakat dataran rendah membutuhkan hasil perkebunan dan kelautan. Oleh karena itu, mereka didatangkan dari dataran tinggi dan pesisir. 6. Dari hasil diskusimu tersebut, dapatkah kamu mengetahui apa yang mendorong terjadinya interaksi antar wilayah? 6. Faktor yang mendorong interaksi antar wilayah adalah keadaan saling membutuhkan. Wilayah dataran rendah membutuhkan wilayah pesisir untuk memenuhi kebutuhan kelautan. Begitu juga sebaliknya, wilayah pesisir dan dataran tinggi juga membutuhkan dataran rendah untuk mencukupi kebutuhan pertanian dan industri. 7. Dari hasil diskusimu, buatlah diagram interaksi antar wilayah. Inilah gambar diagram hasil kami. Delapan. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut menunjukkan adanya jalan yang rusak. Kondisi jalan yang rusak akan menghambat terjadinya interaksi antar wilayah. Hal ini karena perjalanan menjadi terganggu dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Tentunya akan mengakibatkan beberapa wilayah memilih berinteraksi dengan wilayah yang lain yang memiliki jalan yang lebih baik. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan buat kelompok dataran rendah. Nah, untuk selanjutnya kita akan ke kelompok dataran tinggi. Mana kelompok dataran tinggi? Silahkan untuk melakukan presentasi.
Pelan-pelan ya. Yuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok dataran tinggi yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Bagaimana karakteristik kenampakan alam yang kamu pilih? Permukaan alam yang bergelombang atau berbukit, suhu lingkungan dataran tinggi merupakan suhu yang dingin, tanahnya subur, terdapat beberapa mata air. 2. Produk apa saja yang dihasilkan dari kenampakan alam yang kamu pilih? Produk yang dihasilkan dataran tinggi yaitu teh, kopi, apel, stroberi, tembakau, susu sapi, dan daging sapi. Beberapa kawasan dataran tinggi juga dapat memproduksi air mineral kemasan yang berasal dari mata air. 3. Apakah semua hasil produk tersebut habis digunakan oleh masyarakat di daerah tersebut? Jika tidak habis, lalu kemana hasil produk tersebut? Tidak semua produk yang dihasilkan dataran tinggi habis dikonsumsi masyarakat sekitar. Beberapa produk dikirim ke kawasan yang tidak dapat memproduksi produk yang dihasilkan dataran tinggi. Kawasan tersebut yaitu dataran rendah dan pesisir. 4. Produk apa saja yang tidak dihasilkan dari kenampakan alam yang kamu pilih? Beberapa produk tidak dihasilkan oleh dataran tinggi antara lain hasil pertanian, peternakan unggas, industri besar, dan perikanan. Hasil pertanian yang tidak dihasilkan antara lain padi dan jagung. Hasil peternakan unggas yang tidak dihasilkan yaitu daging ayam dan bebek, serta telur ayam dan bebek. Produk industri besar yaitu pakaian dan sepatu. Sementara hasil perikanan yaitu ikan laut dan garam. Apakah masyarakat di sekitar membutuhkan produk yang tidak dihasilkan tersebut? Jika membutuhkan, bagaimana cara mendapatkan produk tersebut? Masyarakat dataran tinggi sangat membutuhkan produk-produk yang dihasilkan daerah lain untuk kehidupan sehari-hari. Untuk itu, mereka akan mendatangkan produk yang tidak dihasilkan. Mereka akan mendatangkan dari daerah dataran rendah dan pesisir. 6. Dari hasil diskusimu tersebut, dapatkah kamu mengetahui apa yang mendorong terjadinya interaksi antar wilayah? Faktor yang mendorong terjadinya interaksi antar wilayah adalah adanya kondisi saling ketergantungan masyarakat dataran tinggi untuk mencukupi kebutuhannya, tergantung pada dataran rendah dan pesisir. Masyarakat dataran rendah tergantung pada wilayah dataran tinggi dan pesisir. Begitu juga masyarakat pesisir yang bergantungan pada dataran tinggi dan dataran rendah. Dari hasil diskusimu, buatlah diagram interaksi antar wilayah. Ini dia diagram interaksi antar wilayah kelompok dataran tinggi. Silakan perhatikan wacana berikut. Wacananya tersebut menunjukkan perbedaan harga beras yang dijual Desa Berlian dan Desa Makmur. Harga beras yang dijual Desa Makmur lebih murah dibandingkan Desa Berlian. Kondisi tersebut tentunya akan mendorong masyarakat Desa Permata membeli beras ke Desa Makmur. Dengan demikian dapat diketahui bahwa interaksi antar wilayah Desa Permata dan Desa Berlian menjadi berkurang, sementara interaksi antar wilayah Desa Permata dengan Desa Makmur bertambah. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Ya, selanjutnya kita ke kelompok pesisir. Silakan kelompok pesisir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan
Perkenalkan, kami dari kelompok pesisir, kami akan mempresentasikan hasil diskusi. 1. Bagaimana karakteristik kenampakan alam yang kamu pilih? Yaitu kenampakan alam pesisir daerah hanya memiliki permukaan tanah yang datar dan berpasir. Diketahui bahwa daerah pesisir memiliki suhu udara yang cenderung panas. Selain itu, daerah hanya juga berbatasan langsung dengan laut. 2. Produk apa saja yang dihasilkan dari kenampakan alam yang kamu pilih? Daerah pesisir memiliki produk unggulan diantaranya ikan laut, udang, cumi-cumi, lobster, kepiting, kerang, rumput laut, terasi, dan garam. 3. Apakah semua hasil produk tersebut habis digunakan oleh masyarakat di daerah tersebut? Jika tidak habis, lalu kemana hasil produk tersebut? Tidak habis, kelebihan produk akan dikirim ke daerah lain seperti dataran tinggi dan dataran rendah untuk dijual. Dataran tinggi dan dataran rendah yang dikirim merupakan daerah yang membutuhkan hasil laut dari daerah pesisir. 4. Produk apa saja yang tidak dihasilkan dari kenampakan alam yang kamu pilih? Daerah pesisir tidak dapat menghasilkan produk seperti beras, jagung, ketela, beberapa produk industri skala besar. Juga tidak dihasilkan daerah pesisir seperti makanan kaleng, sabun, sepatu, dan pakaian. Selain itu, produk perkebunan seperti kopi dan teh juga tidak dihasilkan daerah pesisir. 5. Apakah masyarakat di sekitar membutuhkan produk yang tidak dihasilkan tersebut? Jika membutuhkan, bagaimana cara mendapatkan produk tersebut? Masyarakat tentunya membutuhkan produk yang tidak dihasilkan daerah pesisir. Kondisi tersebut menyebabkan beberapa produk didatangkan dari daerah lain. Produk pertanian dan industri besar didatangkan dari daerah dataran rendah. Sementara itu, produk perkebunan didatangkan dari dataran tinggi. 6. Dari hasil diskusimu tersebut, dapatkah kamu mengetahui apa yang mendorong terjadinya interaksi antar wilayah? Interaksi antar wilayah terjadi karena adanya kegiatan saling melengkapi antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Daerah pesisir melengkapi kebutuhan dataran tinggi dan dataran rendah. Daerah dataran tinggi melengkapi kebutuhan dataran rendah dan pesisir. Begitu juga dataran rendah yang melengkapi dataran tinggi dan pesisir. 7. Dari hasil diskusimu, buatlah diagram interaksi antar wilayah. Dan ini gambar diagram dari kami. 8. Perhatikan ilustrasi berikut. Dari ilustrasi pada soal terlihat jika terdapat perbedaan jarak antara daerah pantai A ke dataran tinggi B, serta antara pantai A ke dataran tinggi C. Perbedaan jarak tersebut berdampak pada banyaknya interaksi antar wilayah pantai A dengan dataran tinggi B dan dataran tinggi C. Daerah pantai akan lebih sering berinteraksi dengan dataran tinggi C dibandingkan dataran tinggi B. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Tadi tiap-tiap kelompok sudah melakukan presentasi. Nah, ada pertanyaan untuk kelompok lain? Siapa yang mau? Cung? Siapa mau? Oh ya, kelompok dataran rendah. Mau tanya kemana? Dataran tinggi. Dataran tinggi, silakan. Kondisi saling melengkapi yang seperti apa yang dilakukan dataran tinggi dengan daerah lainnya? Ya, coba tadi. Kondisi saling melengkapi terjadi ketika dataran tinggi mengirimkan produknya untuk melengkapi kebutuhan daerah lainnya. Begitu juga daerah lainnya yang mengirim produk ke dataran tinggi untuk melengkapi kebutuhan masyarakat dataran tinggi. Ya, gimana jawabannya? Udah pas? Oke. Nah, dataran tinggi mau tanya nggak? Mau. Kemana? Ke pesisir. Oh, pesisir ya. Silakan. Pertanyaannya,
Mengapa kelompok pesisir mengatakan ada kondisi saling ketergantungan antar daerah? Kondisi saling ketergantungan terjadi ketika daerah satu tidak bisa mencukupi produk, maka kebutuhan daerah lain tidak dapat terpenuhi. Ya, gimana jawabannya? Oke? Oke. Kelompok pesisir mau tanya? Ya, coba. Kemana tanyanya? Dataran rendah. Oke, dataran rendah. Siap-siap. Bagaimana bentuk saling membutuhkan antara dataran rendah dan daerah lainnya? Gimana? Coba diskusi dulu. Gimana biar jawabannya enak. Bentuk saling membutuhkan antara dataran rendah dan daerah lainnya adalah dataran rendah membutuhkan produk dari daerah lainnya untuk mencukupi kebutuhan masyarakat dataran rendah. Begitu juga daerah lainnya membutuhkan produk dataran rendah untuk mencukupi kebutuhan. Ya, gimana jawabannya? Udah? Oke, sip. Ya, kita sudah melakukan presentasi dan tanya jawab. Dan kalian luar biasa. Tepuk tangan buat kalian semua. Dari tadi kita tegang terus ya. Ya, untuk sekedar merilekskan badan, yuk kita goyang dulu ya. Yuk. Siap? Yuk. Pingpong. Mommy shark do 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 do, mommy shark do 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 do, mommy shark do 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 do, mommy shark. Daddy shark do 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 do, daddy shark do 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 do, daddy shark do 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 do, daddy shark. Grandma shark do 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 do, grandma shark do 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 do, grandma shark do 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 do, grandma shark. Grandpa shark do 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 do, grandpa shark do 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 do, grandpa shark do 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 do, grandpa shark. Let's go hunt do 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 do, let's go hunt do 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 do, let's go hunt do 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 do, let's go hunt. Run away do 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 do, run away do 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 do, run away do 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 do, run away. Safe at last do 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 do, safe at last do 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 do, safe at last do 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 do, safe at last. It's the end do 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 do, it's the end do 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 do, it's the end do 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 do, it's the end. Ya, kita tadi sudah belajar tentang interaksi antar wilayah ya. Nah, secara garis besar, interaksi wilayah adalah interaksi atau hubungan dua wilayah atau lebih yang melibatkan pergerakan manusia maupun barang. Nah, kayak tadi kan kalian sudah kan? Nah, terus tadi ada wacana, ada ilustrasi, ada gambar. Nah, itu merupakan faktor-faktor yang memengaruhi interaksi antar wilayah. Jika tidak ada halangan, hambatan, maka disebut region komplementari atau wilayah saling melengkapi. Desa melengkapi kota, dataran rendah melengkapi dataran tinggi dan pesisir. Kemudian tadi ada yang wacana tentang perbedaan harga. Nah, di sini masuknya adalah kesempatan intervensi. Jadi ada kesempatan berinvestasi. Pasti kalau investasi itu pasti mereka beli yang murah, gitu. Yang mahal kebanyakan kalah. Nah,
Kemudian juga ada gambar tentang jalan yang rusak. Nah, itu disebut spatial transfer ability atau kemudahan perpindahan ruang. Tentunya perpindahan ruang ini akan lebih mudah ketika jalannya halus, jalannya lebar gitu. Nah, Bapak pengen tahu seberapa paham kalian tentang interaksi antar wilayah. Siapkan buku kalian. Bapak akan mencoba untuk post test ya. Silahkan kerjakan soal ini selama 5 menit. Ya. Dikumpulkan tiap ketua kelompok. Sengaja Bapak nggak balikin lagi karena Bapak yakin kalian jujur. Ya, yuk. Beres? Oh cepat sekali. Nggak nyampe 5 menit udah beres. Udah paham kalian. Paham dong. Oke, silahkan kumpulkan tiap kelompok. Ketua kelompok bawa ke meja Bapak di sini. Ya. Sini. Sip. Terima kasih. Ya. Gimana post testnya? Nah, kita sekarang ke menarik kesimpulan ya. Kesimpulannya apa? Contohnya Regia, interaksi antar wilayah itu apa? Desi. Interaksi antar wilayah merupakan bentuk hubungan dua wilayah atau lebih. Ya, jadi interaksi antar wilayah merupakan bentuk hubungan dua wilayah atau lebih. Bentuknya sekaligus ini hal-hal yang mempengaruhinya. Siapa mau jawab? Yang pertama, Nadia, apa yang mempengaruhi interaksi antar wilayah? Wilayah saling melengkapi. Iya, wilayah saling melengkapi. Produk yang dihasilkan akan melengkapi daerah yang lain. Nah, kemudian apa Nisa yang kedua? Kesempatan intervensi. Ya, kesempatan intervensi. Seberapa kuat dia melakukan intervensi, melakukan investasi. Kemampuannya dia seberapa kuat. Kemudian apalagi Ega? Kemudahan perpindahan ruang. Iya, kemudahan perpindahan ruang. Jalan yang halus, harga bahan bakar yang murah, keamanan, dan lain sebagainya. Ya. Sudah paham? Paham. Gimana? Pelajaran hari ini?
paham? Paham tentang apa? Mungkin hal pentingnya adalah kalian bisa mengetahui interaksi antar wilayah. Ada tantangan selama mengikuti pembelajaran hari ini? Tidak ada. Alhamdulillah kalian memang cerdas. Ya, tepuk tangan buat kalian. Cerdas, ya. Nah, oke, terima kasih ya. Ya, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, Bapak mengingatkan, besok kita kan hari ini sudah belajar tentang interaksi antar wilayah. Sudah tahu besok mau belajar apa? Belajar apa? Kebutuhan manusia, ya. Harap dipelajari supaya besok pelajarannya lebih mengasihkan, ya. Oke, kalau ada yang bertanya tentang materi ini yang belum jelas, tidak ada. Bagus. Ya, Erni sebagai wakil ketua kelas pimpin doa. Ternyata ini Bapak lupa. Untuk materi kebutuhan besok, silakan bawa beberapa barang yang ada di rumah. Misal, kan kebutuhan pokok itu ada berapa? Ada 3 kan? Ada makanan, pakaian, minuman. Dan kebutuhan makanan, minuman. Kalau makanan mungkin bisa dibawa sama pakaian, jangan bawa rumah. Kalian bukan keong atau kura-kura, ya. Ada juga beberapa kebutuhan yang lainnya. Oke, nih. Tadi kan berhubungan dengan interaksi, ya. Tadi kebutuhan itu kan adanya interaksi karena adanya kebutuhan, adanya saling melengkapi, saling ketergantungan gitu. Jadi akan menyambung materi kita hari ini dengan materi selanjutnya. Ada yang ditanyakan tentang tugas besok? Tidak ada. Sudah capek? Sudah capek. Pengen istirahat? Pengen. Ya, Bapak juga sama capeknya. Ya, oke. Gini, agar pembelajaran kali ini kita lebih diberkahi, tentunya sebagai umat beragama kita harus mengucap alhamdulillah. Kita harus bersyukur. Bersyukurnya dengan cara berdoa. Yuk berdoa dulu untuk Erni nih sebagai wakil ketua kelas pimpin doa. Sebelum pulang, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Demikian pembelajaran pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.